Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Suciaksari, mahasiswi Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil analisis rasio keuangan 5 bank syariah terbaik di tahun 2021. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan pada tugas mata kuliah Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Langsung saja untuk poin pembahasannya ada 5. Yang pertama berisi pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja untuk bagian yang pertama ada pendahuluan. Nah, latar belakang sendiri berdirinya bank syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan dari umat Islam yang menghindari sistem riba, terutama yang sering dijumpai dalam bunga bank konvensional. Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki bank syariah, yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau kerjasama. Dan tentunya dalam hal ini anti riba. Bank syariah juga mengutamakan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan berlandaskan ajaran agama Islam sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi umat yang sesuai dengan syariat. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan 5 bank syariah terbaik di tahun 2021 melalui hasil analisis rasio keuangan dari masing-masing bank syariah. Nah, untuk bagian yang kedua ada landasan teori, itu berisi dari profil 5 bank syariah terbaik tahun 2021. Untuk yang pertama ada BSI, yang merupakan bank merger antara Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah, yang diresmikan pada 1 Februari tahun 2021. Dan yang kedua ada Bank Muamalat, yang merupakan bank syariah utama di Indonesia, berdiri pada 1 Mei tahun 1992. Yang ketiga ada Bank BCA Syariah, yang merupakan konversi dari akuisisi PT BCA terhadap PT Bank Utama Internasional Bank yang diresmikan pada 2 Maret tahun 2010. Dan yang keempat ada Bank BTN Syariah, yang merupakan bagian dari BUMN bergerak di bidang perbankan syariah, diresmikan pada 17 Desember tahun 2009. Dan yang terakhir ada Bank BCB Syariah, yang merupakan bank syariah masyarakat Jawa Barat, berdiri pada 20 Mei tahun 2000. Untuk bagian yang kedua ada landasan teori, berisi rasio-rasio yang dianalisis. Rasio di sini yaitu rasio keuangan, yang merupakan perhitungan rasio dalam laporan keuangan sebagai alat ukur menilai kondisi keuangan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Dan untuk bagian dari rasio keuangan sendiri ada 3. Ada rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan dalam penjualan aset dan juga modal saham. Ada rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dan ada rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka panjang atau jangka pendek dengan aktiva yang dimiliki. Memasuki bagian yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dari penelitian. Nah, jenis penelitian ini ada penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berupa laporan keuangan, dan untuk populasinya diambil pada semua bank syariah yang terdaftar dan sampelnya pada 5 bank syariah terbaik di tahun 2021. Nah, lanjut masih pada metodologi penelitian. Masuk pada bagian metode dan teknik pengumpulan data, itu ada rasio profitabilitas, terdiri dari BOFO, yang merupakan rasio biaya operasional untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Ada juga ROE, untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. Ada juga ROE, untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dan pembayaran dari dividen. Ada juga rasio likuiditas, ada cash ratio, untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup kewajiban jangka pendeknya, dan ada juga FDR sebagai tolak ukur jumlah pembiayaan dengan tingkat likuiditas bank. Ada juga rasio solvabilitas, ada CAR di sini untuk menghitung kinerja bank dalam menjaga suatu permodalan. Masuk pada bagian inti, yang keempat ada pembahasan. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas dari 5 bank, ada BOFO, ROA, dan juga di slide selanjutnya itu ada ROE. Nah, untuk masing-masing data ini diperoleh dari rumus BOFO, ROA, dan juga ROE masing-masing dengan perhitungan dalam kelima bank syariah terbaik tersebut. Nah, data-data ini diambil dari laporan tahunan yang ada dalam kelima bank syariah. Nah, ada juga grafik untuk mempermudah dari analisis. Berikut ini ada data mengenai ROE. Nah, untuk hasil analisisnya bahwa dari BOFO itu satu bank memiliki kinerja yang kurang baik, yaitu Bank Muamalat sebesar 99,29%, dan juga ada yang paling efisien sebesar 80,5% pada BSI.
yang artinya mampu dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya. Sedangkan untuk analisis ROA-nya sendiri itu Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, dan BJB Syariah memiliki nilai ROA yang terkecil tidak mencapai 1%. Sedangkan BSI berada pada tingkat paling efisien sebesar 1,61%, disusul oleh Bank BCA Syariah. Nah, untuk hasil analisis dari ROA itu, Bank BSI dan Bank BTN Syariah memiliki tingkat efisiensi yang terbaik dibandingkan dengan ketiga bank syariah yang lain. Selanjutnya ada pembahasan mengenai rasio likuiditas dari bank. Itu ada cash ratio dan juga FDR. Di sini ada masing-masing rumusnya dengan perhitungannya dan juga tabel hasil dari perhitungan dan juga grafik dari mempermudah analisis. Nah, untuk hasil analisisnya langsung saja untuk cash ratio itu dalam data menunjukkan bahwa BCA Syariah memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dan Bank Muamalat itu berada pada kondisi yang kurang baik. Nah, untuk FDR itu data tahun 2021 seperti yang telah terlihat dalam slide itu menunjukkan bahwa hampir semua bank berada dalam keadaan yang liquid, kecuali pada Bank Muamalat yang berada jauh di bawah angka 80%. Untuk pembahasan selanjutnya ada rasio solvabilitas 5 bank. Di sini yang terakhir ada CAR dengan rumus CAR di sini dan juga ada beberapa data yang menyajikan persentase dari perhitungan CAR dan juga grafik yang mempermudah analisis. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri bahwa terlihat pada rasio solvabilitas yang ditetapkan oleh OJK itu standarnya sekitar 9,99%. Nah, jika dilihat dari data ini, rata-rata bank syariah itu berada di atas 10%, artinya struktur permodalan dari 5 perbankan syariah terbaik telah mampu mengatasi risiko pasar, risiko kredit, dan juga risiko operasional dengan baik. Nah, dalam rasio ini dilihat bahwa melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh OJK. Untuk bagian yang terakhir, yang kelima, ada kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Nah, dalam kesimpulan kali ini itu membahas mengenai hasil analisis rasio keuangan 5 bank syariah terbaik di tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya itu sebagai berikut. Untuk rasio profitabilitas pada sisi buku memiliki kinerja yang baik, yang artinya pendapatan operasional bank dapat menutupi seluruh biaya operasional yang ada di mana BSI memiliki tingkat efisiensi tertinggi. Jadi semua bank itu baik, tapi BSI itu efisiensinya tertinggi. Nah, untuk sisi ROA, BSI juga efisiensinya tertinggi, dan untuk ROE itu BSI dan BTN Syariah yang memiliki nilai rasio tertinggi jika dibandingkan dengan bank syariah yang lain. Nah, untuk rasio likuiditas bank pada sisi cash ratio itu diketahui masing-masing perbankan memiliki tingkat rasio yang baik kecuali Bank Muamalat, karena presentase dalam data itu Bank Muamalat itu menurun. Dan pada sisi FDR menunjukkan bahwa likuiditas Bank Muamalat tergolong rendah dibanding dengan 4 bank syariah yang lain. Nah, untuk rasio solvabilitas pada sisi CAR itu menunjukkan bahwa masing-masing bank syariah memiliki kemampuan dan kinerja yang baik, ditandai dengan rasio kecukupan yang berada di atas standar minimum. Jadi itu tadi kesimpulan dari hasil analisis rasio keuangan 5 bank syariah terbaik di tahun 2021. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.